Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita pada hari ini masih bisa mengadakan pertemuan untuk melanjutkan kajian hadis Arba'in An-Nawawi kita. Insyaallah kita lanjutkan. Salawat dan salam kita haturkan ke haribaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Dengan banyak bersalat kepada Rasulullah, semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Allahumma amin. Baik, rekan-rekan yang berbahagia, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian hadis Arba'in An-Nawawi nomor 6. Kita lanjut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Syarah Arba'in An-Nawawi li Syekh Dr. Muhyiddin Mistu wa Syekh Mustafa Dib Al-Bugha min Imam An-Nawawi rahimahullah, nafa'ana bi ulumihim fi daraini amin. Al-halal wal haram. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asyubhata istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a asyubhata wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawlal hima yushiku ayyarta'a fih. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallah maharimahu. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahya al-qalbu. Rawahu al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Nah, hadis yang diriwayatkan dari Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun. Perkara yang halal itu jelas. Innal harama bayyinun. Juga perkara yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Tapi di antara keduanya itu tidak haram, itu ada perkara yang syubhat, samar-samar, yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka faman taqa asyubhata istabra alidinihi wa ardihi. Maka barang siapa yang memelihara diri dari perkara syubhat, maka dia telah menyucikan agama dan kehormatannya. Kemudian, dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, maka dia terjatuh dalam perkara yang haram. Seperti seorang pengembala yang mengembalakan hewan gembalanya di daerah syubhat, yang dikhawatirkan dia terjerumus ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja mempunyai daerah larangan, dan ketahuilah bahwa daerah larangan Allah adalah sesuatu yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu terdapat segumpal daging, mudghah. Apabila baik segumpal daging itu, maka baik pula seluruh jasad kita, sehat seluruh jasad kita. Sebaliknya, apabila rusak segumpal daging itu, maka rusak atau sakit juga jasad kita. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati, al-qalb. Nah, hadis ini kawan-kawan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Iman, nomor hadis 25. Kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Muslim di nomor hadis 1599, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya nomor hadis 3329 dan 3330. Terdapat juga dalam kitab Sunan At-Tirmidzi nomor 1205. Kemudian juga di Sunan Imam An-Nasai di nomor hadis jilid ke-7 nomor 241, kemudian di Sunan Ibnu Majah nomor hadis 3984. Baik, teman-teman yang
senantiasa semoga kita selalu mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Nah, kedudukan hadis ini, para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini memiliki faedah yang besar, sangat besar untuk bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, karena kenapa? Karena dalam hadis ini kita diajarkan untuk menghindari perbuatan atau sesuatu yang syubhat, yang belum jelas keberadaannya, belum tentu jelas kehalalannya, belum tentu juga keharamannya. Tetapi yang diajarkan dalam hadis ini bahwasanya ketika menemukan perkara yang syubhat, maka hindari, karena dia mengarah kepada perkara yang haram. Nah, seperti itu. Nah, kita coba bahas isi atau hikmah dari hadis tentang halal dan haram ini. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullah, yang mengumpulkan hadis Arba'in An-Nawawi ini, beliau berkata bahwasanya segala sesuatu itu terbagi menjadi 3 bagian. Perkara itu terbagi menjadi 3 bagian. Perkara halal yang sudah jelas kehalalannya, kemudian tidak tersembunyi kehalalannya, kemudian ada juga perkara yang sudah jelas keharamannya, kemudian perkara yang masih samar-samar, ya, perkara tadi. Nah, perkara yang sudah jelas kehalalannya, mungkin ketika kita berada di rumah kita sendiri, kita melihat ada makanan yang ada di rumah kita, itu dari rezeki kita, dari rezeki orang tua. Nah, kita makan nasi, kita makan roti, nah itu sudah jelas sesuatu yang halal. Tetapi yang kedua, sesuatu yang sudah jelas keharamannya adalah barang-barang yang haram tentunya, seperti khamar, kemudian babi, kemudian daging babi maksudnya, kemudian daging anjing, kemudian barang-barang yang sudah sebutkan dalam nas Al-Quran dan hadis tentang keharamannya. Nah, kemudian yang ketiga, ada perkara yang syubhat, samar-samar, yang belum tentu, belum jelas ada dalam Al-Quran, belum ada dalam hadis hukum tentang sesuatu tersebut. Maka itu masuk kategori samar-samar. Bahkan mungkin para ulama belum bersepakat tentang perkara tersebut, maka hal itu bisa masuk kategori perkara yang syubhat, yang mestinya kita bisa menghindari perkara itu. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita ingin mengutip pendapatnya Ibnu Munzir. Ibnu Munzir ini mengatakan syubhat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada sesuatu yang sudah diketahui keharamannya. Nah, sudah diketahui keharamannya, kemudian terdapat keraguan apakah hal itu cenderung kepada halal atau haram. Padahal dia sudah diketahui keharamannya. Contoh, ada 2 kambing yang disembelih. Yang pertama disembelih dengan menyebutkan kalimat Allah, sedangkan yang kedua disembelih dengan tidak menyebutkan kalimat Allah. Tetapi setelah keduanya disembelih, kita tidak tahu yang mana yang disembelih dengan menyebutkan kalimat Allah, dengan lafaz Allah, mana yang disembelih dengan tidak menyebutkan lafaz Allah. Nah, sehingga perkara ini menjadi syubhat bagi kita. Kita tidak bisa memilih yang mana, maka sebaiknya itu ditinggalkan. Perkara yang kedua adalah perkara yang sebaliknya, yaitu perkara yang halal, tetapi terdapat keraguan apakah itu barangnya haram atau tidak. Perkara yang halal, tetapi kita ragu apakah barang itu haram atau tidak. Contoh seperti perkara istri yang ragu dalam hal talak. Nah, istri yang ragu apakah dia sudah ditalak atau belum. Nah, itu perkara yang ragu. Kemudian ada juga perkara tentang bersuci setelah bersuci, setelah berwudu, kemudian apakah merasa
bersuci, saya sudah bersuci atau belum. Biasanya ada bisikan-bisikan keraguan, kayaknya belum berwudu, belum bersuci, sehingga membuat kita was-was untuk wudu lagi. Nah, itu menjadikan kita tidak berpengaruh hal tersebut. Yang ketiga adalah ada sesuatu yang ragu akan keharaman dan kehalalannya, seimbang. Nah, hal ini pernah terjadi pada pernah terjadi pada diri Rasulullah SAW. Beliau memakan korma tersebut ada di rumah beliau, kemudian beliau memakan korma tersebut ada di ranjang Rasulullah SAW. Ketika bertanya kepada istri beliau, Siti Aisyah, kemudian Siti Aisyah tidak tahu apakah korma itu milik siapa, sehingga karena keraguan Rasulullah SAW tadi, beliau mengeluarkan kembali korma yang sudah beliau makan, karena beliau khawatir apakah ini korma milik keluarga beliau atau korma yang seharusnya disedekahkan kepada umat Islam pada masa itu. Demikian. Nah, selanjutnya terkait dengan perkara syubhat ini, meninggalkan perkara syubhat ini dapat mendekatkan kita kepada Allah, dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu bentuk ketakwaan, ketaatan adalah meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Nah, di sini ada perkataan dari Abu Darda, sahabat radhiyallahu anhu. Dia mengatakan tentang menghindari perkara syubhat itu dapat menjaga kesempurnaan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kesempurnaan takwa itu adalah seorang hamba yang bertakwa kepada Allah sampai dia berhati-hati dalam hal sekecil apapun, berhati-hati untuk tidak melakukan hal-hal yang belum ada hukumnya, belum jelas hukumnya. Nah, sekecil apapun. Contoh mungkin ketika menemukan barang yang ada di jalan, kita tidak tahu itu milik siapa, kemudian untuk menghindari hal tersebut bukan berarti tidak mengambilnya, tetapi mengambil barang tersebut kemudian diserahkan ke tempat sedekah, disedekahkan atau seperti apa, tidak dikonsumsi untuk dirinya sendiri. Ini apabila setelah diumumkan tidak ada orang yang mengaku memilikinya. Kemudian yang kedua, ada pendapat Hasan Al-Bishri tentang perkara syubhat ini, perkara untuk meninggalkan sesuatu yang syubhat. Kata Hasan Al-Bishri, orang bertakwa itu selalu berhati-hati, berhati-hati sampai dia banyak meninggalkan sesuatu yang halal lantaran takut pada yang haram. Artinya karena saking khawatirnya barang yang syubhat itu yang mana, sehingga yang halal pun dia hindari. Seperti itu. Imam Hasan Al-Bishri ini kan dikenal juga dengan tingkat kesufiannya, menjaga hatinya, sangat menjaga hatinya. Yang terakhir, pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwasanya mereka yang disebut dengan orang yang bertakwa itu karena mereka berhati-hati atas apa yang tidak diwaspadai oleh manusia pada umumnya. Nah, itu tingkat kehati-hatiannya. Jadi dia lebih tinggi tingkat kehati-hatian daripada manusia pada umumnya. Nah, itu bentuk orang yang menjaga ketakwaannya dalam menghindari sesuatu yang syubhat. Nah, kalau kita perhatikan dari hadis ini, pembahasan hadis ini kan menjelaskan tentang bahwasanya kita jika ingin mengetahui perkara yang halal itu sudah jelas, ingin mengetahui perkara yang haram sudah jelas, ada hukumnya. Ulama juga bersepakat tentang itu. Tetapi yang syubhat, bagaimana mengetahui perkara syubhat ini?
yang samar-samar. Adakah cara untuk kita dapat mengidentifikasi mana sih perkara yang syubhat? Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu ada potongan hadisnya yang menyebutkan istafti qalbak, istafti nafsak, coba tanya hati kecilmu. Kalau kita tidak tahu perkara ini perkara syubhat, ini salah satu cara untuk mengidentifikasi. Nah, karena perkara yang baik itu sudah jelas pasti akan menenangkan diri kita. Tapi perkara yang dosa itu tidak memberikan ketenangan pada diri kita. Nah, seperti itu. Nah, artinya ketika tidak tahu apakah hukum ini halal atau haram, sebaiknya kita tinggalkan. Oke, kalau kita mau bahas perkara tentang ini ekonomi bank, tentang bunga bank itu apakah dia halal atau haram? Kalau perkara riba dia sudah disepakati oleh para ulama, dalam Al-Quran juga disebutkan riba itu perkara yang haram. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah bunga bank itu masuk kategori riba? Nah, ini ulama berpandangan, ada yang mengatakan bunga bank itu haram, ada yang mengatakan itu tidak haram. Nah, sehingga apakah ini masuk perkara syubhat? Ya, ini kembali kepada diri kita. Kalau misalkan kita melihat pendapat ulama ini dapat diikuti, ya kita ikuti. Asal ada dalil yang bisa kita pakai, ada ayat Al-Quran yang bisa kita pegang. Nah, jadi bukan orang sembarangan yang bisa beristihad untuk menentukan ini halal atau haram. Tentu yang kita ikuti orang yang sudah memiliki keilmuan yang tinggi, sehingga kita bisa mengikuti hukum yang diambil oleh ulama tersebut. Tidak serta-merta walaupun kita mengikuti pendapat yang halal, ya apa dasarnya? Tentu harus jelas. Kemudian kalau kita ingin mengikuti pendapat yang haram, apa dasarnya? Nah, itu kita harus bisa berpedoman kepada pendapat tersebut dan bisa mempertanggungjawabkannya. Karena status kita kalau yang sebagai masyarakat umum masih status sebagai tabi. Tapi sebaiknya untuk menghindari hal-hal tersebut, apakah itu syubhat atau tidak, maka sebaiknya bisa, kalau kita merasa itu syubhat, maka tinggalkan. Nah, seperti itu. Nah, kita tidak bahas hukumnya secara detail. Nah, yang jelas, apakah itu syubhat atau halal atau haram, untuk mendapatkan pribadi yang bertakwa, perkara syubhat itu mesti kita tinggalkan. Itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di akhir dari hadis ini Rasulullah menyebutkan bahwasanya yang menentukan manusia itu sehat atau tidak itu dipengaruhi oleh segumpal daging yang ada dalam tubuh kita, yaitu hati, kolbun. Nah, kolbun itu. Kalau dia sehat, maka seluruh badan kita akan sehat. Kalau dia sakit, seluruh badan kita akan sakit. Artinya, hati ini perlu dijaga. Hati perlu dijaga. Hati berfungsi untuk berpikir, untuk memahami. Nah, kalau pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, hati itu dia berpikir. Nah, hati itu jantung. Kalau pendapat Imam Syafi'i, pendapatnya Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, ini berpedoman pada ayat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka
punya hati tapi tidak mau memahami. Hati fungsinya untuk memahami. Jadi pendapat mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya hati itu letaknya di jantung. Nah, yang akal itu letaknya di jantung, di hati. Nah, jantung hati. Nah, kalau kita pahami secara zohir, jantung itu adalah yang memompa sumber kehidupan manusia, itu jantung. Nah, kalau kita pahami secara batin, jantung itulah ada hati manusia. Yang mengetahui perkara-perkara batin itu ya hati manusia tadi. Nah, kalau misalkan jantung yang kita maksud yang memompa darah ini adalah sesuatu yang tampak, yang zohir, bukan yang batin. Tapi hati yang ada dalam tubuh manusia ini yang mengetahui perkara batin itu adalah kolbun. Nah, kolbun. Lantas mana ya akal itu letaknya di mana? Di otak atau di hati? Nah, itu lagi tadi perbedaan pendapat. Jika pendapat mazhab Syafi'i, akal itu letaknya di hati, tapi pendapatnya Hanafiyah dan beberapa kedokteran mengatakan ya akal itu letaknya di otak. Nah, itu perbedaan pendapat. Nah, yang jelas di sini terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, hati perlu dijaga karena kesehatan tubuh kita itu diawali dengan kesehatan hati, dengan kesucian hati kita. Nah, ketika hati kita sudah bersih, sudah suci, dapat menjaga hal-hal yang kurang baik, kemudian dapat mengkonsumsi barang-barang yang halal, tidak mengkonsumsi barang-barang yang haram ataupun syubhat, maka insya Allah kedepannya akan menjadi lebih baik. Nah, dan kita mendapatkan kemudahan dan segala macam keinginan kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dikabulkan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, berguna untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.